Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Dunia shinobi Naruto tidak akan pernah bisa melupakan sosok Uchiha Madara. Dialah satu-satunya sosok antagonis yang berhasil mewujudkan mimpinya dan kehadirannya membuat seluruh ninja bersatu untuk melawannya. Madara juga bisa dikatakan sebagai ninja yang visioner. Perpaduan antara potensi yang sangat hebat dan ambisi yang sangat kuat menjadikan Uchiha Madara salah satu shinobi terkuat sepanjang masa. Sosok ini memiliki banyak sekali jutsu, dan kali ini kami akan bahas 7 jutsu terhebat milik Uchiha Madara. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndwlovers.com. Ada berbagai informasi seru tentang dunia manga dan anime di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Izanagi adalah genjutsu yang dipakaikan kepada penggunanya, bukan kepada orang lain. Izanagi adalah salah satu genjutsu terkuat di antara jenis genjutsu lainnya. Jika diaktifkan, Izanagi akan menghilangkan batas-batas antara realita dan ilusi dalam diri penggunanya. Memakai jutsu ini memungkinkan penggunanya untuk mengontrol eksistensi mereka sendiri. Hal ini biasanya hanya aktif untuk jangka waktu yang singkat. Meskipun si pengguna secara fisik masih terlihat saat berperang, teknik ini mampu mengubah setiap kejadian, termasuk cedera, dan bahkan kematian yang menimpa diri si pengguna, menjadi hanya sebuah ilusi saja, selama Izanaginya aktif. Setiap kali pengguna menerima cedera yang parah, bahkan berujung kematian, dia secara otomatis menghilang, seolah-olah mereka adalah sebuah ilusi, dan kemudian kembali ke dunia tanpa cedera. Teknik ini didasarkan pada kemampuan Rikudo Sennin atau petapa 6 arah, yang disebut sebagai penciptaan segala sesuatu atau Banbutsu Sozo. Cara kerja jutsu ini dijelaskan awalnya berasal dari permainan imajinasi dan cakra tubuh yang besar, yang menjadikan cakra yin untuk menciptakan bentuknya sendiri dari awalnya tidak memiliki bentuk sama sekali. Kemudian, melalui pemberian roh kehidupan dan energi fisik yang merupakan dasar dari cakra yang, dia akan mulai hidup dan bernafas. Teknik ini pernah digunakan oleh Madara ketika bertarung dengan Hashirama. Setelah Hashirama berhasil mengalahkan Madara, Madara dengan cerdiknya sudah menanamkan Izanagi kepada tubuhnya sendiri sebelum Hashirama membunuhnya. Akibatnya, Madara sempat dikira mati. Karena Izanaginya telah diaktifkan, Madara yang harusnya mati hidup kembali. Tapi teknik ini bukannya tanpa resiko. Satu mata Madara harus buta sebagai ganti digunakannya jutsu ini. Madara kemudian menempatkan klonnya di peti mati, sehingga orang menganggap Madara sudah mati, padahal dia sebenarnya masih hidup. Madara Uchiha merupakan sosok yang sangat disegani karena kekuatan Sharingan serta ambisi besarnya yang tidak dapat dihentikan. Ingin menciptakan pendamaian dunia dengan mengaktifkan Tsukuyomi tidak terbatas, Madara sampai rela menanamkan tubuhnya dengan sel Hashirama Senju, ninja yang merupakan rival abadinya sendiri, dan mendapatkan umur yang panjang. Tapi ternyata, dengan melakukan hal tersebut, dia jadi mendapatkan kekuatan Kekkei Genkai elemen kayu milik Hashirama. Ada 5 jutsu elemen kayu yang dikuasai Madara, antara lain, ada Taju Moku Bunshin no Jutsu. Versi jauh lebih banyak daripada Moku Bunshin biasa yang terbuat dari tanaman di sekitar, seperti halnya Kage Bunshin dan Taju Kage Bunshin. Teknik yang luar biasa berbahaya karena tiap tiruan Madara juga dapat mengeluarkan Susanoo-nya masing-masing. Selain itu ada lagi Jutsu Jukai Kotan. Memanfaatkan cakra, Madara dapat menciptakan hutan dan cabang-cabang pohon raksasa dimanapun dia berada. Selain itu, dengan memanipulasi cakra batang-batang pohon yang dia munculkan, dapat bergerak dan dijadikan kendaraan dengan berdiri di atasnya maupun menembus pertahanan serta menyerang lawan. Mokuryu no Jutsu yang merupakan naga raksasa berbadan sangat panjang yang digunakan sebagai alat pertahanan maupun melilit dan menyerang musuh. Naga kayu ini juga bisa menyerap cakra lawan yang mereka gigit sehingga sangat berbahaya jika tidak bisa dihancurkan. Dan terakhir, Kajukai Korin. Setelah menciptakan hutan dengan Jukai Kotan, Madara mampu menimbuhkan sejumlah bunga-bunga yang mengeluarkan serbuk sari misterius.
Saat musuh-musuhnya menghirup serbuk itu, maka mereka tidak akan sadarkan diri. Dengan cakranya yang sangat besar dan juga perpaduan elemen kayu milik Hashirama, Madara dapat mengendalikan serbuk-serbuk bunga agar tidak mempengaruhi dirinya sendiri maupun rekan-rekannya. Madara adalah shinobi yang sangat mahir menggunakan elemen api. Tercatat ada beberapa jutsu api yang diperlihatkan Madara. Di antaranya, Ryuen Hoka no Jutsu. Jutsu ini merupakan jutsu elemen api Madara turunan dari Goryuka no Jutsu atau tembakan bola api membara berupa kepala naga. Versi ini memungkinkan Madara untuk menembakkan beberapa bola api sekaligus. Lalu ada Goenka. Jutsu ini membuat Madara akan mengeluarkan banyak bola api raksasa dalam sekali serang. Kekuatan apinya bahkan mampu mengalahkan pertahanan jutsu elemen tanah dan air. Lalu ada Goka Mehitsu. Dengan mengolah cakra dalam jumlah besar, Madara bisa mengeluarkan serangan berupa semburan api dahsyat dengan jangkauan yang sangat luas dan jauh. Jutsu elemen api Madara ini digunakan untuk menjebak para kage dalam hutan. Dan Goka Mekyaku, jutsu ini adalah serangan api di mana Madara memuntahkan semburan api yang luar biasa besar, layaknya sebuah lautan api. Serangan yang sulit dihindari dan mampu menghabiskan banyak pasukan sekaligus ini bahkan hanya bisa dibendung oleh kombinasi pertahanan dari banyak pengguna jutsu elemen air. Sebenarnya, ada satu jutsu api yang seharusnya dikuasai juga oleh Madara, yaitu Amaterasu. Tapi selama kemunculannya, Madara tidak pernah memperlihatkannya. Mungkin saja, Amaterasu menjadi jutsu spesial Itachi dan Sasuke Uchiha. Menurut teman-teman bagaimana? Susanoo adalah makhluk humanoid raksasa yang terbuat dari cakra penggunanya yang mengelilingi seluruh tubuhnya dan bertarung dengan kendali mereka. Teknik ini adalah kemampuan terkuat bagi seorang yang memiliki Mangekyo Sharingan dan bahkan merupakan teknik paling langka untuk dapat dikuasai. Dalam rangka untuk mendapatkan dan menggunakan kemampuan ini, pengguna harus telah membangkitkan Mangekyo Sharingan di kedua mata. Ketika diaktifkan, bentuk Susanoo mengelilingi daerah sekitar pengguna dan menjadi perpanjangan dari tubuh mereka. Bertindak dan menyerang atas kendali mereka, pada dasarnya, Susanoo menyatu dengan tubuh pengguna. Dalam bentuk kurang berkembang atau kurang sempurna, yang akan bergerak bersama dengan penggunanya. Dalam bentuk yang lebih lengkap, Susanoo pengguna akan semakin kuat, dan pengguna ada di dalam Susanoo dan saat bergerak di sekitar, koneksi ini memungkinkan Susanoo untuk melindungi pengguna terhadap serangan fisik. Salah satu yang menjadi lebih sulit untuk ditembus, karena diwujudkan dalam versi lebih lengkap. Jika sudah rusak, Susanoo tidak dapat beregenerasi dan hanya dapat diperbaiki baik dengan meningkatkan ke tahap perkembangan berikutnya atau dengan menghancurkan dan kemudian membentuknya lagi. Orang pertama yang berhasil membangkitkan Susanoo adalah Hagoromo Otsutsuki. Kekuatan Susanoo Hagoromo bahkan bisa menyaingi kekuatan Jubi atau ekor 10. Susanoo Madara berwarna biru. Susanoo Madara diperlihatkan dapat memotong gunung dalam sekali ayunan, menjatuhkan beberapa meteorit, menyatu dengan Kurama, dan bahkan Madara juga mampu menciptakan Kage Bunshin atau cloning, yang mampu menghajar kelima Kage sampai tidak berdaya seorang diri. Susanoo Madara digambarkan berwarna biru, memiliki kedua sayap, dan memegang pedang yang cukup panjang untuk menebas ratusan musuhnya dalam sekali ayunan. Dengan berbagai strategi jangka panjang yang dijalankannya, Madara akhirnya berhasil mencapai suatu pencapaian besar dalam dirinya, yaitu menjadi mode Six Path atau mode Rikudo. Mode Six Path Madara benar-benar sempurna, karena selain Madara mendapatkan mata Rinnegan dan cakra biju dalam tubuhnya, dirinya juga sempat mengambil Sage mode milik Hashirama. Bahkan, Madara juga menyerap pohon Shinju, yang membuatnya sekelas Hagoromo, bahkan mendekati kekuatan Kaguya Otsutsuki. Ketika di mode Six Path, Madara mampu menguasai berbagai jutsu hebat, di antaranya adalah teknik Tengai Shinsei. Teknik ini terjadi ketika pengguna menjalin 3 segel tangan secara bersamaan antara dirinya dan Susanoo, dalam rangka untuk menarik meteorit besar-besaran dari bagian atas atmosfer untuk turun menuju lokasi tertentu di tanah. Saat meteorit pertama kemudian turun, tapi kemudian bisa dihentikan, maka Madara juga bisa memanggil meteorit yang lain
yang kemudian akan bertabrakan dengan meteorit pertama dan akhirnya akan semakin membuat musuh menjadi kesulitan. Ada lagi teknik Chibaku Tensei, merupakan teknik yang dikembangkan oleh Sage dari 6 jalur atau six path. Saat Madara ada dalam mode Rikudo, dia bisa menggunakan teknik Chibaku Tensei. Perbedaan Chibaku Tensei milik Madara dengan Nagato, karena Nagato hanya dapat mengeluarkan satu Chibaku Tensei, tetapi Madara dalam mode Rikudo-nya dapat mengeluarkan lebih dari 5 Chibaku Tensei sekaligus. Chibaku Tensei adalah bola hitam yang memiliki daya kekuatan hisap yang sangat dahsyat. Lalu ada juga Gododama atau bola hitam melayang. Madara menggunakan bola hitam yang melayang di belakangnya sebagai pertahanan dan pelindung saat mendapati serangan dari lawan. Madara juga bisa melemparkan bola tersebut dengan cepat ke arah lawan. Sayangnya, Gododama hanya bisa dikendalikan sampai jarak maksimal 70 meter. Di luar dari itu, Gododama akan kehilangan kendali. Dan ada juga jutsu Shinjukai Kotan. Jurus ini dikeluarkan Madara saat menjebak para aliansi shinobi dengan menggunakan sulur-sulur Shinju. Limbo adalah teknik yang digunakan Madara untuk menyerang dan bertahan dalam waktu yang tertentu. Intinya sama seperti teknik tembus Obito yang menyembunyikan tubuh aslinya di dimensi lain. Tapi, teknik Limbo Madara menerapkan tubuh asli terlihat tapi bayangannya tidak terlihat. Hanya pengguna sesama Rinnegan yang bisa melihat bayangannya. Jika pengguna Senjutsu, hanya bisa merasakan cakranya tapi tidak bisa melihatnya langsung, seperti Naruto. Madara menggunakan teknik ini untuk bertahan atau menyembunyikan kelemahannya. Kita tahu kelemahan Jinchuriki Kyuubi hanya bisa diserang dengan teknik fisik dan Senjutsu. Nah, maka sebab itu, membagi kelemahannya dengan menggunakan teknik ini akan membuatnya menjadi semakin susah untuk dikalahkan. Jika tubuh aslinya lemah terhadap serangan fisik, maka bayangannya pun lemah akan Senjutsu. Tetapi di lain hal, Madara diuntungkan oleh bayangannya. Selain tidak nampak oleh mata biasa, juga bisa menyerang dan memiliki cakra yang sama dengan tubuh aslinya. Tetapi bayangannya tidak bisa jauh-jauh dari tubuh aslinya. Ada jarak yang membatasi dengan tubuh aslinya. Teknik ini memiliki durasi tertentu yang kemudian akan membuatnya harus kembali lagi kepada tubuh aslinya. Teknik ini adalah teknik terkuat, di mana orang pertama yang pernah menggunakannya adalah Kaguya Otsutsuki. Dengan teknik ini, Madara menciptakan dimensi kosong di bawah kendalinya, yang kemudian dapat diisi sesuai keinginan Madara, dengan menggunakan kekuatan ekor 10 untuk melakukannya. Korban jutsu ini berskala global, dan para korban diikat menggunakan kekuatan hidup dari Shinju. Untuk menjebak setiap makhluk hidup di dunia dalam genjutsu ini, bagaimanapun, Rinne Sharingan harus terpantul di permukaan bulan. Untuk melakukan hal ini, dengan pengecualian yang menjadi Jinchuriki ekor 10. Genjutsu dapat dilemparkan menggunakan mata yang terbuka di bagian atas, bentuk pohon ekor 10, atau mata ketiga yang membuka di dahi Jinchuriki. Kaguya menggabungkan kekuatan Rinne Sharingan-nya dengan Byakugan untuk mengendalikan seluruh makhluk hidup. Teknik ini juga dapat dipantulkan oleh bulan. Pada saat aktivasi teknik ini, cahaya dari mata bulan menerangi seluruh planet, mengubahnya menjadi terang seperti siang, dan mustahil untuk melarikan diri. Semua makhluk hidup bermandikan cahaya dan segera terjebak dalam genjutsu. Hal ini menyebabkan refleksi dari Rinnegan muncul di mata. Setelah teknik ini dilakukan, orang tersebut akan terkunci dalam genjutsu abadi, di mana mereka mengalami dunia mimpi berdasarkan keinginan masing-masing, namun akan hidup selamanya karena kekuatan pohon. Setelah selesai, mereka ditempatkan ke Shinju yang akan menguras segala sesuatu yang mereka miliki dulu dan dikurangi, kemudian mengubah mereka menjadi cangkang hidup dan akhirnya menjadi Zetsu putih, pasukan yang disiapkan oleh Kaguya. Sebenarnya, teknik ini adalah tujuan utama Zetsu hitam. Dia menghasut Madara untuk menjalankan rencana ini agar nantinya dia bisa membangkitkan kembali Kaguya. Itulah 7 jutsu terhebat milik Uchiha Madara. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.